Rani adalah gadis kecil yang sangat suka membaca. Ia tidak pernah kehabisan semangat untuk membuka buku baru, menyelami halaman demi halaman, dan menjelajahi dunia yang tak terbatas. Di pojok kamarnya yang nyaman, Rani punya satu tempat khusus, karpet empuk di samping rak bukunya. Di sanalah ia duduk setiap hari dengan buku kesayangannya, ditemani boneka-boneka kecil yang tersusun rapi seolah menjadi penonton setia. Ketika anak-anak lain bermain kejar-kejaran di luar rumah, berlarian sambil tertawa, Rani justru asyik membaca cerita tentang peri bersayap ungu, naga penjaga gunung, atau pangeran kecil yang ingin menyelamatkan dunia. Ia bisa duduk berjam-jam tanpa bosan. Kadang, ia membaca sambil tersenyum, kadang matanya berkaca-kaca saat kisahnya sedih. "Rani, ayo main," ajak teman-temannya. Namun Rani hanya tersenyum dan mengangkat bukunya. "Aku sedang di Istana Langit," katanya sambil membalik halaman. Ia bahkan sering membaca keras-keras di depan bonekanya. Dengan suara lembut tapi penuh ekspresi, ia membaca seolah-olah sedang tampil di panggung teater. Ia memberi suara berbeda pada tiap tokoh, dalam untuk naga, tinggi dan nyaring untuk peri, dan tegas untuk ratu. Suatu hari di sekolah, Bu Guru membawa sebuah buku dongeng besar dan berkata, "Anak-anak, siapa yang ingin membacakan dongeng di depan kelas minggu depan?" Rani langsung menunduk. Ia sangat suka membaca, tapi membaca di depan orang lain itu hal yang berbeda. Tapi Bu Guru tersenyum padanya dan berkata pelan, "Rani, aku tahu kamu suka membaca. Maukah kamu mencobanya?" Dengan ragu, Rani mengangguk. Hari yang ditunggu pun tiba. Rani berdiri di depan kelas, memegang buku yang lebih besar dari wajahnya. Tangannya sedikit gemetar. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai membaca. Begitu kata pertama keluar dari mulutnya, perubahan terjadi. Suaranya yang jernih mulai mengalun, setiap kalimat dibacakan penuh perasaan. Ia menghidupkan tokoh-tokoh dalam cerita dengan nada suara yang berbeda, seperti saat ia membaca untuk boneka-bonekanya. Teman-teman yang awalnya bercanda, perlahan diam. Mata mereka tertuju pada Rani, telinga mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Saat dongeng selesai, kelas pun hening sejenak, lalu disambut tepuk tangan meriah. Rani tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya, ia merasakan betapa menyenangkannya berbagi dunia yang ia cintai dengan orang lain. Sejak hari itu, Rani sering diminta membacakan cerita. Setiap minggu, ia membacakan dongeng baru, kadang lucu, kadang menegangkan, kadang mengharukan. Ia makin percaya diri, dan setiap kali berdiri di depan kelas, ia merasa seperti berada di panggung impian. Buku-buku tetap menjadi sahabat terbaiknya, tapi kini, Rani juga senang karena ia bisa membagikan kebahagiaannya kepada orang lain. Ia tahu, dengan membaca, ia tak hanya menjelajahi dunia, tapi juga menyentuh hati banyak orang. Dan dari sana, mulailah mimpi kecil Rani. Suatu hari nanti, ia ingin menulis dongengnya sendiri. Kalau suka ceritanya, jangan lupa subscribe dan ikuti cerita selanjutnya.